Bismillah. Jadi ini list influencer yang bisa kita pakai. Di sini ntar kita bisa lihat engagementnya. Engagement tuh respon followernya terhadap postingan-postingan yang dibuat sama influencer. Nah kemudian kita juga bisa set satu influencer itu akan dihargai berapa. Nah ini banyak listnya mulai dari Instagram, kemudian Facebook, TikTok. Nah kita bisa random atau kita bisa filter dari list influencer yang ada di sini. Nah untuk rate-nya itu juga bervariasi, ada yang mulai dari puluhan ribu sampai yang jutaan. Dan ini yang dari kategori beberapa artis atau public figure. Dan ini tarifnya mulai dari ratusan ribu sampai jutaan. Tapi nanti satu post atau satu video konten yang mereka buat kita bisa pakai berkali-kali untuk endorse di Facebook Ads sama IG Ads untuk pengenalan brand ke calon pelanggan atau ke pasar. Sementara kalau yang list sebelumnya kita bisa pakai berulang karena harganya cukup berjangkau. Sementara kalau yang seperti ini kita cukup pakai sekali aja, nanti bisa digunakan berkali-kali. Maksudnya videonya itu aja, tapi kita tetap jalanin campaign iklannya secara berkelanjutan. Dan karena kita pakainya untuk komersil, jadi biasanya itu beberapa kali lipat dari video atau konten yang personal yang bukan komersil. Tapi kita bisa cek nanti, kita pilih, kita filter seperti apa interaksi followernya di Instagramnya atau di akun sosmednya. Kita bisa ngecek juga apakah efektif atau enggak kira-kira kalau menggunakan si influencer ini. Ya, salah satu alasan kenapa digunakan beberapa influencer karena jumlah follower di sini ini nggak akan semuanya melihat konten dia. Kemungkinan yang akan melihat itu rate-nya sekitar 1 sampai 10%. Jadi kalau kita gunakan banyak selebgram sekaligus misalnya, itu akan menciptakan trending produk dengan hashtag yang kita buat, akan menciptakan trending produk dibandingkan kalau kita pakai satu yang followernya besar jutaan tapi sebenarnya engagement rate-nya atau tingkat interaksi sama followernya itu nggak terlalu besar gitu. Nah kemudian nanti videonya dari endorser kita bisa, atau fotonya kita bisa masukkan ke Facebook Ads atau IG Ads. Kemudian kita buat untuk pengenalan brandnya, kita pakai yang misalnya video views ini targetnya untuk memperbanyak orang yang melihat iklan kita. Itu rate-nya bisa mulai dari Rp10 per view sampai nggak terbatas sih, tergantung settingannya. Tapi rata-rata kalau untuk video views aja itu 10 sampai Rp20 per views per orang yang nonton, itu udah lumayan normal. Nah nanti dari iklan yang udah dipasang di FB dan IG Ads itu kita bisa menganalisa iklannya. Misalnya contoh di video ini kita lagi spend sekitar 240.000. Nah orang yang berhasil dijangkau untuk budget segini ada sekitar 14.000, dan yang memplay videonya atau yang nungguin videonya sampai ngeplay dan sampai sekian waktu itu ada sekitar 11.000. Nah disinilah bermain kualitas dari video yang dibuat. Kalau videonya bagus, tentu true play-nya ini akan nggak beda jauh dengan orang yang dijangkau ini. Bahkan bisa-bisa true play ini melebihi dari jangkauan iklan yang kita bayar. Artinya video itu tersebar secara organik. Kita buat versi berbayar, tapi secara alami dia juga tersebar dan berkembang karena memang videonya bagus. Nah itu faktor yang besar yang bisa menyebabkan video itu jadi viral atau produknya jadi viral lewat video itu. Kemudian dari statistiknya kita bisa melihat nanti di sini contohnya, di sini sampai di detik ke 30 banyak
viewers atau penonton iklan ini yang langsung skip iklannya. Nah, berarti di titik ini video ini entah udah kurang informatif atau memang nggak menarik atau hal-hal lainnya, tapi intinya banyak orang yang berhenti melihat video ini di detik kesekian, dan sampai akhirnya kita lihat di sini yang nonton sampai akhir itu hanya sekitar 3%. Gitu, yang sampai setengah videonya berjalan sekitar 50%. Tapi ini udah cukup lumayan. Kalau kita lihat di sini 10.000 orang udah melihat iklan ini dengan budget 200 ribuan. Kalau kita pasang iklan di TV atau radio, kita nggak tahu berapa orang yang reach, berapa orang yang nyampe iklannya dan melihat iklan ini benar-benar sampai ke detik ini. Itu nggak ada di platform lain selain di platform digital marketing gitu. Nah, ntar dari sini bisa dikoreksi lagi apakah videonya perlu diupdate atau perlu ditambah promo di awal atau hal-hal lain yang bisa mungkin videonya tetap ditonton sampai akhir dan bahkan ikut di-share tanpa harus membayar lebih banyak. Artinya yang nonton itu sukarela membagikan videonya ke timeline mereka gitu. Nah, kemudian nanti untuk tipe iklannya kita bisa pakai yang tadi pertama, brand awareness. Jadi saat kita buat iklan di sini nanti kita buat iklan, nah kita bisa milih tujuan campaign iklan ini apa, untuk brand awareness tadi atau untuk menjangkau lebih banyak orang. Ini yang pertama untuk pengenalan merek tadi. Nah, kemudian untuk yang konversi nanti kita bisa pakai ini, atau kita bisa untuk mencari agen reseller yang ada di tiap daerah, misalnya tiap kota, untuk pesan ke distributor kita juga bisa pakai ini, atau bisa juga pakai ini. Pokoknya kalau videonya atau konten iklannya bagus tuh sebenarnya bisa masuk kemana aja. Nah, kemudian yang ini juga untuk ngajakin orang chat. Ini tadi yang video views supaya lebih banyak orang yang nonton video, atau ini interaksi, nge-like, komen. Kalau ini konversi bisa konversi ke penjualan, tapi yang ini agak tricky iklannya, nggak bisa nggak bisa sebebas yang ini karena ini agak sensitif dan biaya iklan yang di sini agak mahal. Kalau konversi ini mungkin untuk produk kecantikan bisa, atau herbal bisa di kisaran 5.000 sampai 20 ribuan per konversi. Konversi itu artinya orang yang misalnya sampai ngechat admin untuk nanya-nanya misalnya, itu biayanya bisa 20.000 per calon pembeli. Itu baru calon, belum benar-benar beli. Jadi 20.000 untuk harga satu orang yang chat, atau bisa 5.000 kalau emang bisa membuat konten iklan yang bagus. Nah, itu kurang lebih yang bisa dioptimalin dari FB Ads sama IG Ads. Kemudian nanti fokusnya adalah, rencananya kalau memang akan fokus di sini, yang harus difokusi nanti adalah brand awareness tadi yang pertama, karena harus semakin banyak orang yang kenal produknya. Kalau awalnya mungkin hanya di kalangan terbatas, di kalangan para agen dan langganan-langganan mereka yang udah rutin. Nah, targetnya adalah untuk supaya lebih banyak orang yang melihat iklannya. Yang kedua adalah gimana distribusinya si produk itu banyak, sebanyak-banyaknya, yaitu dengan sistem tadi, distributor dan reseller. Nah, untuk nyari agen atau reseller itu mungkin nggak terlalu butuh effort yang lebih, karena nanti distributor juga bisa ikutan mencari. Kemudian kalau sudah dapat, nggak perlu dicari lagi kan, cukup beberapa orang reseller misalnya satu daerah atau satu pulau, kemudian satu distributor satu pulau misalnya. Nah, yang perlu diperbanyak setelah agen sama distributor itu udah komplit adalah memperbanyak pengenalan merek ke masyarakat di Facebook, di IG, kemudian TikTok, kemudian juga di marketplace. Nanti juga dari produsen bisa membantu mengendorse mempublikasikan produknya, mengenalkan produknya di marketplace, tapi nanti bisa ngarahin ke
penjualan retail yang ada di agen. Misalnya kalau untuk area ini bisa kontak alamat toko ini gitu. Atau bisa juga iklannya itu untuk ngalahin produk lain. Jadi kalau produk lain misalnya sama-sama herbal pemutih, yang kalau ini dipakai sama distributor dan agen, mereka akan kewalahan sama biaya iklannya. Nah, kalau dari segi produsen itu nggak masalah karena budgetnya produsen memang untuk membesarkan mereknya gitu. Dan nanti repeat order berikutnya juga bisa diarahkan ke si agen atau reseller tadi misalnya. Nah, kemudian enaknya juga di sini kita bisa nargetin. Di sini kita bisa fokus ke gendernya yang wanita, atau kalaupun gendernya laki-laki, kita buat iklannya adalah supaya gimana si laki-laki itu tertarik beli untuk istrinya, bukan untuk dia ya tentunya. Karena laki-laki biasanya nggak terlalu peduli sama keputihan, sama maksudnya warna kulit yang putih. Tapi kalau yang perempuan ini jelas mereka akan tertariknya untuk diri sendiri. Kemudian kita bisa nargetin minat mereka. Jadi orang yang punya minat sama kebugaran, kesehatan, kemudian organic foods, natural foods, perawatan diri, tentu ini akan lebih responsif sama iklan yang dibuat dibandingkan orang umumnya gitu kan. Dan banyak yang kita bisa explore di sini. Seperti misalnya business owner, kalau kita mau nyari agen, kita cari yang kategori business owner misalnya. Atau kita cari yang mereka kerja di lingkungan rumah sakit atau perawatan misalnya. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian dari budget yang kita siapkan, kita bisa melihat nanti di sini berapa sih estimasi audiens yang bisa kita raih dengan budget sekian. Kemudian per harinya itu bisa mencapai berapa orang sih, dan berapa orang sih yang akan bisa nonton videonya benar-benar sampai mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu mereka mengenal produknya dengan baik. Nah, kemudian dari hasil iklannya nanti kita bisa lihat, misalnya kita buat satu konten seperti ini, nanti kita bisa melihat dari statistik yang disediakan sama si Facebook, iklan ini itu paling direspon sama audiens yang seperti apa. Misalnya kategori audiens yang suka melihat iklan seperti ini adalah gendernya kebanyakan wanita misalnya. Kemudian yang paling banyak melihat juga kalangan umur 25 sampai 44 misalnya. Nah, berarti kita akan fokuskan ke target yang ini misalnya. Kalaupun mau menargetkan yang di atas 45 misalnya, kita bisa buat iklan yang lebih cocok dengan usia tersebut. Misalnya adalah video testimoni dari seorang ibu yang udah umur juga, misalnya umur 45. Kemudian dia kasih testimoni. Nah, video testimoni itu yang akan kita arahkan untuk ke demografi gender perempuan dengan umur 45 sampai 54 ini. Adapun yang anak muda misalnya kita bisa targetin di umur yang ini. Nah, kemudian untuk iklannya, apakah harus pakai model? Sebenarnya nggak perlu. Karena kayak Madu Jam Korat atau Madu-Madu punya Vira ini, mereka semua menampilkan produknya aja tanpa menyediakan model. Karena emang yang diperlukan sama si calon pelanggan adalah dia pengen tahu khasiatnya. Model itu kan cuma pemanis aja. Apalagi kalau tadi influencernya misalnya pakai mereka cuma pakai tank top, itu kan jelas nggak akan jadi influencer. Tapi kalau pertanyaannya apa harus pakai model, nggak mesti. Bahkan ya itu dibuktikan sama Madu-Madu Vira, mereka berhasil memviralkan produk mereka tanpa harus pakai model. Cukup dengan produk B-roll video seperti ini, cukup dengan video produk, mereka bisa sukses gitu. Dan yang penting adalah gimana cara menyampaikan pesan dari hasil produk itu yang paling penting. Karena
yang kita tawarkan sebagai produk solusi adalah ya solusi itu sendiri, value yang ditawarkan, bukan nawarin cantiknya si model itu gitu kan. Nah jadi kalaupun mau pakai harus ada modelnya misalnya, ya bisa dengan yang shootnya itu nggak harus keseluruhan, misalnya cukup ya tadi ada sebagian yang di tangannya aja, atau gimana sebagian mukanya ditampilkan cerah dan sambil nunjukin produknya. Nah itu tinggal ngatur lah sama videografernya gimana. Yang jelas um, untuk pengambilan videonya itu bisa dengan cara seperti ini, dan ini terbukti sukses di Maduvira. Jadi kalau mereka aja bisa, nah kenapa kita enggak gitu kan. Nah kalau tadi di Facebook atau sosial media itu adalah marketnya yang market mereka belum mengenal produk, atau mereka cold market disebutnya, orang-orang yang memang belum nyari produknya, tiba-tiba lihat iklan yang loh ini kok kayaknya cocok buat saya. Nah, lain halnya dengan Google nanti. Google, mereka orang-orang yang nyari di Google itu memang sudah mengetahui tujuan mereka ngetik di sini tuh nyari apa. Herbal pemutih kulit, pemutih badan, wajah dan tubuh, wajah alami, seluruh badan seperti ini. Nah, ini udah bisa dibilang warm atau hot market karena mereka udah benar-benar tahu mereka mau nyari produk pemutih. Nah, tinggal kita bersaing di sini. Ini iklan semua nih, 1, 2, 3, 4 ini iklan semua. Gimana membuat copywriting yang baik yang bisa menarik mereka untuk ngeklik iklan yang kita buat. Misalnya kita pakai di sini herbal pemutih wajah alami. Nah, kita klik misalnya salah satunya. Nah, ini produk yang dijual. Nah, jadi selain dari sosial media, yang kedua adalah dari search engine atau mesin pencari. Tentu pasarnya lebih besar yang sosial media karena mereka banyak berkumpul di situ, dan gimana supaya mereka nyari ke Google juga bisa dari search dari sosial media tadi. Jadi kalau mereka udah lihat sosial media iklannya, terus mereka penasaran nyari di Google misalnya, itu juga bisa mempengaruhi branding. Jadi semakin banyak orang yang nyari, produknya akan semakin viral di Google itu sendiri. Nah ini juga penting, dan Google itu nanti dia berkolaborasi sama YouTube. Jadi semua iklan yang diatur di Google Ads bisa masuk ke Google dan YouTube dan website-website yang berafiliasi sama Google. Nah itu mungkin beberapa yang bisa dioptimalin untuk produk yang ingin dibuat trending. Dan proses sendiri memang gak singkat, butuh testing berulang-ulang sampai menemukan pola yang tepat. Budgetnya gak sedikit, tapi yang jelas kalau memang itu udah jadi namanya winning campaign, insya Allah itu ada auto cuan setiap hari, insya Allah gitu.